Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Saya Ibu Siti Trisuprapti dari TK Negeri 2 Madurdo. Saya Bapak Rohmat Samiti dari SD Negeri 1 Berboto. Dan saya Bapak Tuharman dari SD 1 Maumrejo. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rohmat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Siti, sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Pagi ini Pak Rohmat akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya, ini saya melakukan coaching dengan Pak Tuhan. Ini untuk memberikan dukungan Pak terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching nanti yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Tuharman. Kira-kira sudah siap Pak nanti dalam pelaksanaan coachingnya? Oke, sudah siap Bu. Dan saya juga terima kasih kepada Bu Sinti yang sudah bersedia menjadi pengamat saya dalam melakukan coaching bersama Pak Tuharman nanti. Baik Pak. Tapi mohon maaf Pak, ini sebelum Pak Rohmat ini melaksanakan proses coaching nanti dengan Pak Tuharman, saya akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rohmat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati pada saat pelaksanaan proses coaching itu Pak. Iya. Nanti apakah saya akan melihat apakah nanti Pak Rohmat ini melakukan percakapan coachingnya dengan alutsista apa tidak. Lalu kita ketahui bersama bahwa alutsista itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Rohmat nanti dalam melaksanakan proses coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching Pak, bahwa prinsip coaching itu nanti ada membentuk kemitraan bersama dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, dan kemudian proses memaksimalkan potensi coaching ya Pak. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching juga perlu diperhatikan nanti Pak Rohmat, yaitu dengan adanya ini Pak, mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan teknik rasa ya Pak. Rasa itu ada terima, ada bisa, kemudian apresiasi, merangkum, dan lainnya. Maksudnya yaitu Pak Rohmat nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching, kemudian merangkum, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu Pak, apakah sudah jelas atas rubrik yang sudah saya sampaikan kepada Pak Rohmat? Iya, saya sudah jelas Bu. Nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta, lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dari rubrik yang disampaikan oleh Bu Sinti tadi. Satu lagi nih Pak, Iya. nanti
apakah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ahmad ini kembangkan nanti Pak? Oh iya, nanti saya akan berusaha mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Berarti 3 kompetensi kepingin Bapak kembangkannya. Jadi ketiga-tiganya mau Pak Ahmad kembangkan. Iya, betul. Kalau boleh saya tahu nih Pak, untuk lebih spesifiknya lagi nih, kompetensi apa sih yang ingin Bapak tonjolkan Pak? Ya, yang lebih spesifiknya saya ingin ke mendengarkan secara aktif dulu. Mendengarkan secara aktif, terus setelah itu bisa menyampaikan pendapat yang berbobot. Jadi nanti ada 2 kompetensi inti coaching yang ingin Bapak tonjolkan gitu Iya. Nah kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti? Oh ya, jadi yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara dulu. Terus yang kedua, nanti saya berharap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Tapi Bapak sudah menjelaskan begitu rinci terhadap indikator yang ingin Bapak capai. Nah, selanjutnya silakan Bapak melaksanakan proses coaching. Kayaknya nih Pak Ahmad sudah tidak sabar nih Pak, kayaknya sudah siap sekali dalam melaksanakan proses coaching dengan Pak Ahmad. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Nanti setelah Pak Ahmad selesai melaksanakan proses coaching, nanti kita akan berbincang kembali Pak. Oh, Bu Sini, siap. Takut lagi yang perlu disampaikan Pak? Saya kira sudah cukup. Monggo silakan Pak untuk segera melaksanakan proses coachingnya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tuhan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keadaannya baik-baik aja ya Pak Ahmad. Bagaimana keadaannya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Tuhan. Pak Tuhan, tadi katanya ingin ngobrol dengan saya. Iya Pak Ahmad. Dari kemarin saya pikir-pikir lewat telepon mau lewat WA, nah itu jadi saya untuk memberanikan diri kata Pak Ahmad biar lebih enak lah. Oh iya. Telepon kan kurang mahal gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah Pak Ahmad ada waktu, sehingga saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Iya. Saya lagi semangat Pak. Saya lagi nggak ada kesibukan kebetulan ini. Pak Tuhan, dari misalnya nanti pembicaraan kita sudah selesai, sudah sampai akhir. Nah, yang Pak Tuhan harapkan dari pembicaraan kita nanti apa? Ini Pak Ahmad, jadi saya datang memang sengaja ke sini ke Pak Ahmad. Saya melihat dari harapan tadi, harapan saya yang beban saya yang ada di pikiran saya bisa terselesaikan. Saya mendapatkan keterangan setelah pembicaraan nanti dan mendapatkan solusi yang lebih tepat ya untuk permasalahan saya. Oh iya. Kalau boleh tahu, memangnya Tuhan ada masalah apa ini? Begini Pak, jadi saya ada permasalahan di dalam kelas saya, dalam pelajaran saya. Jadi ada salah satu siswa yang pada tidak berangkat. Kalau berangkat tidak sampai selesai. Nah, itu yang membuat saya jadi pikirannya jadi bunek. Itu Pak. Jadi siswa saya yang namanya Andi kelas 5 itu kalau berangkat pagi itu biasa seperti anak biasa bersama teman-temannya sampai sekolah ya ceria seperti biasanya itu ya
main apa terus masuk ke sekolah tapi cuman kadang sampai istirahat kok setelah jam istirahat masuk lagi sudah tidak ada, itu sering terjadi Pak. Kemudian kalau 1 minggu kalau saya amati saya hitung cuma 3 kali berangkat, jadi kadang 3 kadang 2 kali berangkat. Nah itulah ya membuat saya kadang bingung kenapa seperti itu ya. Tadi Pak Tuharman sudah menyampaikan siswa di kelas 5 yang bernama Andi itu berarti sering bolos ya Pak? Ya, sering bolos, bahkan sering tidak masuk juga itu berarti? Ya, kadang seminggu 3 kali, 2 kali. Ya. Terus dari pengamatan Pak Tuhar, nah ini Pak Tuhar pernah mengamati atau pernah menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada teman atau mungkin kepada orang tuanya penyebabnya apa, begitu pernah menanyakan Pak Tuhar? Kalau menanyakan secara detail saya belum pernah. Cuman saya tanya-tanya sama teman lainnya tidak yang bersangkutan. Dari keterangannya ya memang anak itu ada kebosanan dalam pembelajaran. Itu penilaiannya anaknya. Tapi setelah saya tanya sama guru sebelumnya pasang itu jadi siswa di tidak ada seperti itu. Jadi ada perubahannya pas waktu kenaikan kelas kemudian masuk kelas saya kelas 5 itu. Jadi ada perubahan itu. Jadi ya itu yang membuat saya bingung kan seperti itu. Apa saya salah belajarnya atau gimana sebenarnya? Itu Pak. Berarti dulu di kelas 4 tidak seperti itu. Ya, seperti itu. Baru naik kelas 5 ada perubahan seperti itu. Ya. Terus kalau menurut Pak Tuhar, idealnya kelas yang diharapkan Pak Tuharman itu yang seperti apa itu? Kalau idealnya kalau menurut saya jadi untuk pembelajaran ya untuk kelas 5 bisa mengikuti anaknya dan bisa aktif kalau ada tugas atau pembelajaran yang kemungkinan berkelompok ya juga harus mengikuti secara baik, secara aktif. Kemudian ini tidak sering bolos lah. Jadi kalau anak yang sering bolos otomatis kan kadang setengah dalam belajarnya. Itu perspektif saya seperti itu. Jadi saya juga bingung karena untuk bisa meningkatkan anaknya dan biar lebih baik itu juga bingung seperti itu. Ya. Berarti kelas yang diharapkan Pak Tuhar itu ya dalam pembelajaran anak-anak sesuai dengan rencana seperti itu ya Pak Tuhar. Ada proses pembelajaran yang di situ ada kerja kelompok misalnya, terus ada tugas, terus tidak sering bolos. Jadi kalau tidak sering bolos kan berarti otomatis pembelajarannya tidak tertinggal seperti itu ya Pak harapannya. Gitu. Terus, nah langkah-langkah Pak Tuharman sekarang bagaimana untuk mempersiapkan segala sesuatunya biar anak itu misalnya berubah sikap, tidak suka bolosan, tidak terus rajin berangkat sekolah seperti itu. Langkah-langkah Pak Tuharman seperti apa? Jadi untuk sementara gini Pak, saya untuk Andi ini ya yang tidak sering bolos ini, saya hanya kesimpulan dari pribadi saya, bukan refleksi saya, itu pembelajaran. Jadi mungkin Andi itu bosan karena pembelajarannya kurang menarik. Dari kurang menarik pembelajaran itu jadi anak sering membuat sesuatu hal yang minta perhatian sama gurunya maupun orang lain. Salah satunya ya bolos atau gimana atau membuat kegaduhan di kelas. Nah, kesimpulan saya itu jadi pembelajarannya kurang menarik. Mungkin nanti saya akan ubah pembelajarannya. Contoh perubahan pembelajarannya di bagian apa? Ya, untuk contohnya secara real ya
harus membuat persiapan RPP yang lebih matang gitu. Jadi ada di speakingnya ya, di awal maupun di dalam pembelajarannya juga ada kalau kelihatan siswanya kelihatan sudah bosan, nah itu dia seperti dan yang kedua itu saya akan menambahkan seperti permasalahan ya, melakukan materi yang peran seperti bahasa Indonesia itu saya haruskan. Yang ketiga saya akan berikan seperti kuisis Pak. Oh iya. Jadi untuk asesmen awal, asesmen di dalam materi itu saya akan terkait kuisis. Jadi nanti anak akan lebih tertantang, lebih tahu, lebih menarik karena kalau kuisis itu kan yang saya terapkan rencananya pakai barcode, pakai kertas. Jadi nanti siswa otomatis akan melihat kemampuannya si siswa itu, itu langsung jawab kelihatan kalau kamu salah, akan melihat sendiri. Iya. Dari rencana Pak Tuharman itu pernah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya atau kan? Ya, seingat saya udah itu Pak. Jadi waktu itu saya melakukan pada waktu pembelajaran matematika. Ya. Program matematika itu saya sisipkan hanya satu permainan, yaitu game edukasi kalau langkah. Yeah. Nah, saya lihat waktu itu memang anak-anak kelihatannya lebih aktif, lebih semangat. Jadi dari permainan tadi tidak terasa si siswa akan langsung mengetahui, mencari meresap tentang kelibatan angka itu tidak terasa dengan bermain. Nah itu akan otomatis itu siswa akan lebih bisa merdeka, bermain sambil belajar. Itu misalnya di pembelajaran matematika dimasukkan game edukasi kelibatan angka misalnya. Ada contoh pembelajaran yang lain? Nah ini yang terbaru kemarin waktu Indonesia juga saya mencoba disisipkan untuk bermain peran. Nah waktu itu pembelajaran ada cerita rakyat yang anaknya saya bagi. Kelas itu sudah di 4 kelompok dan masing-masing satu kelompok itu sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5. Dari cerita tadi satu yang kelompok untuk bermain peran. Bermain peran salah satunya mungkin tokoh utama atau yang protagonis atau yang antagonis. Nah ini siswa juga sangat senang sekali Pak. Semangat gitu. Ada yang inginnya saya ingin jadi orang jahat saja lah. Saya ingin jadi ya baik saja. Kayak berebut bermain peran gitu. Bermain peran. Jadi anak lebih bersemangat. Itu juga saya merasa senang, saya merasa asik lah istilahnya untuk pembelajaran. Itu salah satu. Oh iya. Terus Pak Tuharman, dari model pembelajaran yang Pak Tuharman terapkan itu, yang Pak Tuharman anggap berhasil, kalau dinilai itu kira-kira dapat nilai berapa ya Pak Tuharman? Kalau saya menilai dari belajarnya biasa-biasa saja itu ya, kalau dibandingkan yang pakai edukasi, pakai kuisis itu memang sangat jauh. Jadi anak lebih aktif, lebih bersemangat dan pemahamannya langsung mengerti apa yang dimaksud materi tersebut. Jadi kalau saya ini sekitar 70 sampai 80-an. Sekitar 80-an itu berarti. Pendidikannya itu sangat bagus. Peningkatannya lumayan terlihat berarti ya Pak? Iya. Terus begini Pak Tuharman, dari rencana Pak Tuhan tadi, komitmen Pak Tuhan untuk melaksanakan tadi ada merubah RPP-nya biar digabungkan dengan game edukasi, bermain peran gitu, ya tujuannya untuk biar ada perubahan, termasuk perubahan sikap si anak biar tidak bosan, kan seperti itu. Nah, komitmen Pak Tuhan itu
apa yang akan Pak Tuhar lakukan? Saya sangat berkomitmen untuk mengubah pembelajaran saya, Ya. nanti yang akan berkelanjutan Ya. ke anaknya, maksudnya anak kelas 5 tadi. Jadi begitu saya membuat itu yang spesifik dan matang. Ya, jadi rancang RPP yang matang. Ya, artinya kemudian masukkan seperti tadi yang saya sampaikan, ada krisis, ada aturan dan permainan-permainan lain. Dan tidak lupa itu SPG kadang-kadang dalam menyampaikan materi atau dalam pelaksanaan pembelajaran SPG itu sangat juga perlu untuk lebih memfokuskan bahwa itu ada pertanyaan atau tepuk-tepuk. Iya. Itu juga sangat bermanfaat. Ya, menghilangkan rasa bosan. Iya, rasa bosan anak itu. Oh, Gitu, Pak. begitu ya. Gitu. Terus dari rencana Pak Tuhar itu, kapan kira-kira Pak Tuhar akan melakukannya? Kira-kira secepatnya ya, Pak. Secepatnya. Paling enggak ya minggu-minggu inilah, 1 minggu ini saya akan mengumpulkan data-datanya dulu untuk mempersiapkan laporan dan bahan-bahannya aja supaya berkumpul dan saya buatkan APB-nya yang lebih menarik lah, pelajaran. Dan itu merupakan waktu insya Allah 1 minggu ini yang sudah siap. Berarti kurang lebih 1 mingguan ini sudah bisa melaksanakan rencana Pak Tuhar itu. Terus dari dukungan Pak Tuhar, Pak Tuhar kan membutuhkan dukungan apa tidak? Jadi kalau membutuhkan dukungan, perlu dukungan siapa saja itu? Kalau saya pikir sih kalau dukungan sangat perlu. Perlu ya itu. Yang pertama harus menurut saya yang harus mendukung ya itu kepala sekolah, kemudian ada guru senior karena di sekolah saya ada guru senior juga itu dan perlu ada komunikasi lah menurut saya. Kemudian dari murid kelas 5 itu sendiri, nah itu dari murid juga semuanya sangat saya harapkan untuk mendukung materi pembelajaran. Oh iya. Berarti dukungannya Pak Tuhar harapkan di situ ada kepala sekolah, bapak ibu guru senior atau teman sejawat mungkin itu, terus siswa kelas 5 di kelasnya Pak Tuhar itu berarti. Ada dukungan lain yang diharapkan? Sebenarnya ada itu, yaitu karena tadi permasalahan yang anti, yang tidak sering bolos, dia berangkat 1 minggu beberapa hari aja. Nah, saya akan pendekatan dari si Andi, kemudian kalau perlu kunjung ke rumah. Oh, berkunjung ke rumahnya Andi. Kunjung ke rumah juga sangat saya perlukan, saya pikir karena mungkin ada masalah juga, jadi antara luar sekolah maupun di dalam sekolah juga harus diperbaiki semua. Makanya mungkin di keluarga ada masalah juga saya sudah tahu, nanti saya akan ke sana secepatnya. Oh, berarti Pak Tuharman juga membutuhkan dukungan dari orang tua Andi juga. Betul sekali. Oh, iya. Perlu dukungan yang lain lagi? Saya kira sudah cukup itu ya. Pak Tuharman, dari pembicaraan kita tadi sampai detik ini, yang kira-kira Pak Tuharman dapatkan dari pembicaraan kita apa Pak Tuharman? Ini pembicaraan tadi sama Pak Rahmat, masalahnya Pak Rahmat menarik sekali. Jadi saya pikir pembicaraan tadi otomatis akan saya menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu. Jadi permasalahan saya bisa terpecahkan di sini, Pak Rahmat. Dari Pak Rahmat tadi menanyakan dan memancing-mancing pertanyaan saya, otomatis jebulnya ini yang jadi permasalahan. Jadi saya menemukan solusinya. Jadi Pak Tuharman sudah menemukan solusi. Iya, betul sekali. Sesuatunya itu bisa terpecahkan. Itu solusi itu. Berarti masalahnya sudah terpecahkan dengan menemukan solusi itu ya Pak Tuharman. Betul sekali. Oh, oke.
perasaan Pak Tuharman gimana setelah menemukan solusi tadi? Rasanya senang sekali Pak Rahmat. Senang ya? Karena caranya apa penyakitnya wujudnya sudah pecah. Syukurlah kalau begitu. Berarti merasa lega Pak Iya Tuharman? betul sekali. Jadi ya menurutnya langsung wujudnya ini sudah pecah. Saya tularkan kepada Pak Rahmat. Jadi permasalahan sudah pindah ke Bapak, jadi saya jadi Pak. Oh iya. Sama-sama saya juga berarti memahami permasalahannya Pak Tuhar. Terus saya otomatis belajar dari solusi yang digali Pak Tuhar tadi. Iya, itu termasuk masukan juga buat saya Pak Tuhar. Seperti itu. Ada hal lain yang ingin Pak Tuhar sampaikan? Saya kira sudah cukup ya Pak. Cukup ya? Karena sudah dapat solusi. Oh, iya. Kalau sudah tidak ada yang Pak Tuhar sampaikan, saya berharap begini Pak Tuhar. Pak Tuhar bisa melaksanakan apa yang tadi menjadi rencana Pak Tuhar semua itu semoga dapat terlaksana dengan lancar, sukses, dan jangan lupa pada saat pelaksanaan Pak Tuhar mempersiapkan catatan. Di mana perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran atau anak tersebut, sehingga nantinya Pak Tuhar bisa dijadikan itu sebagai refleksi. Seperti itu Pak. Saya kira cukup teman kita kali ini. Ya, terima kasih sekali Pak Rahmat atas waktunya, sehingga Pak Rahmat waktunya terkuras untuk saya. Terima kasih juga sama-sama Pak Tuhar. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali tadi Pak Rahmat, proses coachingnya sungguh luar biasa sekali. Tadi proses coachingnya berlanjut dengan baik dan lancar. Gimana perasaan Pak Rahmat ini setelah melaksanakan proses coaching tadi bersama Pak Tuhar? Ya, terima kasih Bu Simping. Tadi saya merasa senang seperti itu melakukan coaching tadi, merasa karena kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Bu Simping. Jadi saya juga merasa sangat bahagia bisa mendengarkan cerita dari Coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Coach itu bisa tersampaikan. Baik Pak. Pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang Pak Rahmat harapkan ya. Kira-kira apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus Bu, terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Terima kasih Pak. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang saya buat nih Pak. Oh iya. Saya izin menyampaikan ya Pak hasil pengamatan saya tadi terhadap proses coaching yang Bapak laksanakan tadi. Tadi sudah berjalan dengan baik. Bapak juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita ya Pak tadi sudah. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Bapak juga mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga tadi sudah memancing coaching untuk berkomitmen dan bertanggung jawab. Tadi sudah sampaikan Bapak dengan menuntut sekali tadi Pak. Oh iya, terima kasih. Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak. Tadi di mana Bapak sudah fokus sama coaching tadi, terus artinya Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh. Pak Rahmat juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Terus untuk proses kemitraan tadi juga saya lihat tadi ini Pak, Bapak sudah menjadi sosok yang setara dengan coaching tadi. Tidak ada sifat untuk menggurui gitu Pak. Tadi sudah seperti itu. Bagus sekali Pak itu tadi. Bapak juga sudah bisa memancing dan memunculkan solusi-solusi dari si coach ini, bisa memunculkan solusi dari pertanyaan Bapak yang disampaikan. Tadi sangat kreatif sekali, ada banyak hal yang
sampaikan juga sama coach sehingga coach bisa menyampaikan hal itu yang kreatif sekali. Ini Pak, satu lagi nih Pak, untuk mencapai kompetensi ini yang diharapkan ini apa ini Pak? Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu nanti untuk selanjutnya saya akan melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif Bu, gitu. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya itu saya bisa lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang coaching hadapi, seperti itu. Jadi ini untuk mencapai kompetensi Bapak harapkan berarti Pak Rahmat ini ingin memperbanyak praktek coaching. Iya, praktek coaching dengan memperbanyak latihan. Memperbanyak jam terbang gitu. Iya. Pak. Terus ini ada hal yang lain yang ingin disampaikan Pak? Saya kira sudah cukup itu. Baik, kalau begitu semoga nanti Pak Rahmat bisa menambah latihan lagi biar kemampuan coachingnya Bapak bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya kira sudah cukup nih Pak. Ya, sudah cukup. Sampai ketemu lain waktu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.